Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Nur Magfirah dengan NIM 2404450012 dari kelas B Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan 5 konsep penting dalam psikologi sosial, yaitu yang pertama persepsi diri, yang kedua persepsi sosial, dan yang ketiga atribusi sosial, dan yang keempat sikap sosial, dan yang terakhir prasangka sosial. Dengan menggunakan contoh dari film Indonesia yang berjudul Keluarga Cemara yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Yandi Laurent. Mainkan. Harta yang paling berharga. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Yeay! Jadi kita bakalan di sini selamanya. Adalah Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akin ini untuk Abah. puisi Teh, Ara suka di sini. Abah jadi sering di rumah. Emak masak papak setiap hari. Terus Ara bisa sekamar sama Teteh. Dulu mana pernah kita gini. Terima kasih emak. Terima kasih abah untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Film ini merupakan adaptasi modern dari sinetron legendaris tahun 1990-an. Ceritanya mengisahkan tentang keluarga sederhana, Abah, Emat, Ewis, dan Ara, yang kehidupannya berubah drastis setelah Abah mengalami kebangkrutan. Mereka harus meninggalkan kehidupan nyaman di kota dan pindah ke desa. Dari sinilah perjalanan keluarga ini dimulai. Perjalanan untuk belajar menerima, berjuang, dan menemukan makna kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Film ini tidak hanya menyentuh secara emosional, tetapi juga menggambarkan bagaimana hubungan sosial, persepsi diri, dan sikap memengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi kita masuk ke yang pertama, itu persepsi diri. Konsep pertama adalah persepsi diri, yaitu bagaimana seseorang menilai dan memandang dirinya sendiri. Dalam film Keluarga Cemara, hal ini terlihat jelas pada karakter Abah. Di awal cerita, sekitar menit 10 hingga 15, ketika ia baru kehilangan seluruh hartanya karena ditipu rekan bisnisnya, Abah merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia menilai dirinya tidak berguna, tidak mampu melindungi keluarganya, dan merasa malu atas kondisi yang terjadi. Persepsi diri negatif ini tampak dari sikap Abah yang murung, banyak diam, dan sulit menatap keluarganya dengan percaya diri. Namun, seiring waktu dan dukungan dari emak serta anak-anaknya, persepsi diri Abah mulai berubah. Ia mulai menyadari bahwa nilai seorang ayah tidak diukur dari harta, melainkan dari tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perubahan ini menunjukkan bagaimana persepsi diri dapat berkembang dari negatif menjadi positif ketika seseorang mendapat dukungan sosial dan mampu menerima keadaan dengan lapang hati. Yang kedua itu ada persepsi sosial. Konsep kedua adalah persepsi sosial, yaitu bagaimana seseorang menilai orang lain berdasarkan kesan, pengamatan, dan pengalaman sosial. Adegan yang menggambarkan hal ini terjadi sekitar menit 25 hingga 30 ketika keluarga Abah baru pindah ke desa. Warga sekitar awalnya menilai mereka sebagai orang kota yang sombong dan tidak terbiasa hidup sederhana. Mereka memandang keluarga Cemara dari penampilan dan gaya bicara tanpa benar-benar mengenal karakter mereka. Namun, persepsi sosial mulai berubah ketika warga melihat kerja keras Abah yang rela menjadi tukang ojek demi menghidupi keluarganya. Sikap rendah hati dan kejujuran Abah perlahan membuat warga menghormatinya.
persepsi sosial yang positif muncul karena masyarakat akhirnya menilai Abah berdasarkan tindakan dan kepribadiannya, bukan dari status sosial atau latar belakang ekonominya. Hal ini menunjukkan pentingnya empati dan keterbukaan dalam memahami orang lain. Yang ketiga itu ada atribusi sosial. Konsep ketiga adalah atribusi sosial, yaitu proses menjelaskan penyebab perilaku seseorang apakah berasal dari faktor internal atau eksternal. Dalam film ini, atribusi sosial dapat dilihat pada adegan sekitar menit 40 hingga 45 ketika tetangga atau orang-orang di desa menilai Abah tidak cocok tinggal di sana karena sebelumnya hidup di kota. Mereka mengira Abah bersikap kaku karena sombong, padahal sebenarnya ia masih beradaptasi dengan kehidupan barunya. Itu merupakan contoh kesalahan atribusi mendasarkan fundamental attribution error, menilai perilaku seseorang dari faktor pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi situasional. Warga menilai Abah dari perilaku luar, bukan dari tekanan psikologis yang ia alami setelah merasa kehilangan segalanya. Namun, ketika mereka memahami perjuangan Abah, pandangan itu berubah. Mereka mulai melihat bahwa Abah bukan orang sombong, melainkan orang yang sedang berjuang keras untuk keluarganya. Yang keempat ada sikap sosial. Konsep keempat adalah sikap sosial, yaitu kecenderungan seseorang untuk merespon orang lain atau situasi tertentu dengan cara positif atau negatif. Dalam keluarga Cemara, sikap sosial positif sangat terlihat pada Emak, terutama di adegan sekitar menit 5 hingga 65. Emak tetap sabar mendukung suaminya dan menjaga semangat anak-anaknya meskipun hidup dalam keterbatasan. Sikap sosial Emak terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu kognitif. Ia memahami bahwa kondisi ekonomi bukan alasan untuk menyerah. Dan yang kedua, afektif. Ia menunjukkan kasih sayang dan ketulusan kepada keluarganya. Yang ketiga, ia terus bekerja keras dan menanamkan nilai kejujuran serta gotong royong. Sikap positif Emak inilah yang menular kepada anak-anaknya. Ewis dan Ara belajar untuk beradaptasi, tetap rendah hati, dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Sikap sosial yang positif terbukti dapat memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan suasana harmonis meski dalam keterbatasan. Dan yang terakhir ada prasangka sosial. Konsep terakhir adalah prasangka sosial, yaitu menilai negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan stereotip atau perbedaan sosial. Adegan yang menggambarkan hal ini terjadi sekitar menit 70 hingga 75 ketika Ewis merasa minder dan dijauhi teman-teman sekolahnya karena kini ia hidup sederhana. Beberapa temannya berprasangka bahwa Ewis tidak selevel lagi dengan mereka karena keluarganya sudah miskin. Perilaku itu menunjukkan adanya prasangka berdasarkan status ekonomi. Namun, Ewis menghadapi situasi tersebut dengan tegar. Ia tetap berusaha berbuat baik dan membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan. Film ini menunjukkan bahwa prasangka sosial hanya bisa diatasi dengan sikap terbuka, kejujuran, dan kesadaran bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing. Jadi teman-teman, dari film Keluarga Cemara, kita belajar bahwa kelima konsep psikologi sosial, yaitu persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, dan sikap sosial dan prasangka sosial, saling berkaitan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Abah belajar membangun persepsi diri yang positif. Warga desa mengubah persepsi sosial mereka setelah mengenal Abah lebih dekat. Emak menunjukkan sikap sosial yang penuh kasih, dan Ewis berhasil mengatasi prasangka sosial dengan keberanian. Film ini mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada materi, tapi
pada hubungan manusia yang saling memahami dan menghargai. Dengan empati dan sikap sosial yang baik, prasangka dapat dihapus dan hubungan interpersonal menjadi lebih harmonis. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.